Sementara itu, psikolog klinis dewasa Liza Marieli Japri menyebut ada tingkat kejujuran yang cukup tinggi dari sisi cerita dan gestur pada Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Hal tersebut disampaikan Liza saat bersaksi dalam sidang hari ini. Pertama kali mendampingi Richard Eliezer, tentunya dari keilmuan saudara Ali bisa membaca apakah Richard Eliezer ini berkata jujur atau tidak. Oke, kalau itu akan masuk kepada hasil-hasil tes, Baik. di mana hasil tes kita juga kalau ada yang namanya MMPI, Minnesota Multifacet Inventory, Personality Inventory, di mana dalam inventory alat tes tersebut memang kita akan mendetek level kebohongan, apakah bisa dipercaya, reliabilitasnya bagaimana, validitas hasil asesmen dia seperti apa, dan semua berada pada hasil yang baik. Dalam arti Richard berkata dengan jujur, hasil-hasil asesmennya dia bisa dipertanggungjawabkan, kemudian itu dari satu sisi. Nah, kalau psikolog klinis itu tidak hanya dari asesmen, tapi juga kita melakukan anamnesa. Anamnesa itu adalah wawancara majelis hakim. Jadi anamnesa itu ada yang auto langsung dengan individunya, dalam hal ini adalah Richard, ada juga dengan alo anamnesa yaitu dengan orang tuanya tentunya. Dari hasil wawancara tersebut, dari observasi, semua tanda-tanda menunjukkan bahwa ada tingkat kejujuran yang cukup tinggi. Dalam arti ceritanya runut, kemudian gestur tubuhnya juga kita bisa membedakan mana gestur yang sedang berbohong atau tidak benar, mana gestur yang mengatakan kejujuran. Kemudian setelah itu kita cross check dengan pihak orang tua, walaupun di waktu dan tempat yang berbeda, tapi dua-duanya kurang lebih mengatakan hal yang sama. Baik, kita kembali kepada observasi yang dilakukan oleh saudara Ali. Apa yang saudara Ali gali dan coba ketahui tentang masa kecil serta remaja Richard Eliezer? Oke. Itu saya dapatkan dari anamnesa dengan Richard dan juga dengan orang tua. Hubungan mereka sangat dekat. Sangat dekat dalam arti ya kita bisa lihatlah dari ceritanya keduanya itu sama-sama, sekali lagi tadi saya katakan dari situasi yang berbeda, lokasi yang berbeda, kondisi tempat yang berbeda, itu sama-sama menceritakan hal yang sama. Betapa Richard itu dari kecil memang dia anak kedua dari dua bersaudara, dua-duanya laki-laki. Anak yang cenderung untuk dari kecil sekali patuh, manis, selalu mencoba untuk menolong. Pernah beberapa kali pada saat fase sekolah dasar itu berantem dengan teman, tapi pulang ke rumah itu lebih meneteskan air mata. Terus ditanya sama mamanya kenapa nggak melawan, menurut dia nggak apa-apa, udahlah biarin aja. Jadi memang ada kecenderungan Richard itu avoidance conflict. Jadi kita punya karakter tertentu. Salah satu yang dari kecil terlihat dari Richard adalah patuh, avoidance conflict, menghindari konflik, dan cenderung nurut aja, selalu mencoba untuk menjaga kedamaian. Kemudian di samping itu dia selalu berusaha untuk membantu orang-orang sekitarnya, itu pada masa masih kecil sekali. Lepas SD, mulai masuk SMP dan SMA, dia lebih banyak aktif lagi pada hal-hal kegiatan yang lebih positif. Seperti panjat tebing, tarik suara, dia tergabung dalam paduan suara, sempat mengikuti kompetisi-kompetisi, menyanyi juga, sempat agak-agak bandel lah, nakal dalam tanda kutip itu sekitar SMP. Jadi mengenal tawuran, hal yang buat secara wajar masih dalam porsi yang normal. Karena memang pada fase remaja cenderung lebih ngikutin peer group, kelompoknya seperti apa, pencarian jati diri, di mana toh perilaku itu berhenti ketika dia masuk SMA.